Saya tuntun pelan-pelan. Tapi maaf, tapi jangan kecewa. Sedikit saja salah saya akan tegur ya. Nah, kita mulai. Keberadaan aku dan benda, apakah bisa terpisah? Aku dan benda, sementara aku dan benda itu kejahiran wujud Allah yang satu. Bisakah dipisahkan? Ini mana masuk? Udah alamnya lain. Namanya alam malakut. Alam yang ditempuh oleh ruhani. Perhatikan perjalanan batin kawan. Mudah-mudahan dapat berkat. Ingat, ini ilmu Allah punya. Bukan ilmu akal manusia, bukan ilmu alam. Tapi ilmu nur yang dibukakan oleh Allah kepada batin manusia yang dikehendakinya. Ini karena ini judul bersambung, kita barakan insya Allah nanti akan kita teruskan. Dan saya mau praktek itu lebih tajam ya. Nah, macam mana mata kita melihat benda, hati tidak. Macam mana mata kita melihat warna, hati tidak. Macam mana badan kita duduk di sini, kita nggak merasa duduk. Macam mana mata melihat, kita nggak ikut melihat. Macam mana mata kita merasa berwujud di sini, tapi kita nggak merasa berwujud. Saya tuntun pelan-pelan. Tapi maaf, tapi jangan kecewa. Sedikit saja salah, saya akan tegur ya. Nah, kita mulai. Siap, Bu? Bismillahirrahmanirrahim, Pak Bambang. Ya Allah, ini diri hakmu. Ini diri hakmu. Tidak ada satu zarah pun hakku ikut di sini. Pakai betul-betul. Ini diri ada mata melihat, hakmu. Periksa halus-halus. Ikutkah aku melihat ruangan ini? Periksa halus-halus. Kalau sekecil apapun aku masih mengikuti yang melihat ini aku tetap syirik. Belum menaikkan hak Tuhan dengan sebenar-benar menyerahkan diri. Periksa halus-halus. Gitu Pak Bambang. Lepaskan terus melihat tuh. Tambah lagi. Yang tahu diriku, yang tahu nasibku, yang tahu langit dan bumi, yang tahu segala satu, itu ilmu Allah meliputi pada segala alam. Aku nggak berhak ikut-ikutan tahu. Coba lepaskan Pak Bambang. Yang mengetahui langit dan bumi cuma Allah saja. Siapa nengok pemakai ini udah betul apa enggak? Jawabannya kedua sudah cukup bagus. Yang ketiga, Allah menjadikan sifat samanya pada telinga yang ada di jasad. Itu adalah hak Allah untuk menunjukkan sifat samanya. Jangan dicampuri sedikit pun. Nanti kita terlibat di dalam syirik khafi. Saya mau periksa ini. Betulkah Pak Bambang udah bisa memakai ini dengan bagus? Jawabannya bagus. Ini kunci yang paling payah Pak Bambang. Mana? Badanku hidup, betul. Yang hidup sebenarnya cuma satu. Yang diciptakan ini sebenarnya bendanya mati. Dia bumi, dia tanah, dia alam. Jadi aku di mana? Rasakan apa yang diminta oleh Nabi. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Coba rasa. Badan kita duduk di sini, tapi aku merasa mati. Tidak ada di ruangan di sini, tidak ada melihat, tidak ada tahu, tidak ada duduk di sini, tidak ada hidup badanku sini, hanya dihidupkan benda mati. Saya luaskan lagi, tidak ada di alam. Saya luaskan lagi, tidak ada sangkut di dunia. Saya luaskan lagi, tidak ada berkait dengan segala ciptakan langit dan bumi. Siapa yang bisa pakai ini? Saya kasih tempo 3 menit. Supaya nilai bertuhan itu ada Allah, nggak ada aku, itu betul. Periksa betul-betul. Lagi masih ada kaitan. Oh, aku masih berkaitan kepada yang ciptakan. Jangan, nggak boleh.
kosong. Sebab hakikat kita itu nggak punya wujud. Kosong, nol, habis, sirna, lenyap. Merasa berwujud lagi? Nggak ada. Betul? Tidak dusta, tidak munafik, nggak ada. Jadi yang berwujud pada alam apa? Nyata di batinku, rupanya kejadian wujud Allah yang satu. Yang benar kita mulai dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Wah, gini Pak Bambang ya, pasrah habis ya. Jadi nilai kita bertuhan itu dia semakin berkualitas, supaya kita tidak ada sekutu sedikit pun. Siap-siap Pak Husni, perjalanan yang sangat halus. Inilah yang kita cari setiap orang yang apa ini maksud dan khusyuk. Tak ada dia wujudnya di alam dunia. Wujud alam, wujud badannya itu adalah hanya kezahiran wujud Allah, kezahiran syariat Allah saja. Dia tetap bendanya benda mati. Merasa aku jangan lagi. Aku bakal mati, aku bakal meninggalkan dunia, aku bakal jadi tanah, ruhku di dalam urusan Allah. Rasakan resapi, ruhku di dalam urusan Allah. Alhamdulillah, ini anugerah mahalnya. Nah, kita beri lagi Pak Husni. Pak Husni badan ada, adalah. Melihat ada. Tahu ada. Duduk ada. Mendengar ada, berwujud serta benda-benda ada. Yang saya periksa, keberadaan aku dan benda, apakah bisa terpisah? Aku dan benda, sementara aku dan benda itu kejahiran wujud Allah yang satu. Bisakah dipisahkan? Periksa Pak Husni. Kalau masih bisa berarti dua wujud. Nah, Pak Husni harus rajin memperhatikan yang sangat halus nih. Berarti wujud itu cuma satu. Silakan Pak Husni. Wah, di situ kita memperhatikan. Oh, wujud rupanya cuma satu. Kemana? Enggak ada. Sana dunia hancur, pulang dia kepada wujud yang satu. Itulah ahad. Qul huwallahu ahad. Wujud satu. Alhamdulillah. Ibu atau siapa duluan? Rasa-rasa hati. Mana mau? Atau kau bapak? Ibu duluan ringan. Kalau ringan ikut bangun. Ya. Tinggalkan dunia dan segala isinya, melihat, tahu, mendengar, perbuatan berdiri, sehingga aku nggak merasa punya wujud sedikit pun di alam dunia ini. Adapun alam dunia segala benda termasuk jasadku adalah kejahiran hak Allah yang satu. Coba tempatkan ini dengan benar, bukan hanya anggapan, bukan hanya sebagai tuduhan belaka, tapi secara tahqiq, secara betul-betul kita memang nggak punya wujud. Saya periksa dulu 3 menit. Kalau masih ada berkaitan dengan benda lain, saya belum bisa terima. Kalau masih merasa panah, perjalanan belum habis. Ini udah betul Bu, silakan. Itu dia baru betul bertuhan. Tidak mudah orang mengatakan aku bertuhan. Bagaimana pula Arabiah Antul Adawiyah. Tatkala dikubur hilang dia, karena wujudnya nggak ada lagi di dalam dunia. Terus nggak ada Bu ya. Yang ada badan ibu, ruhani ibu udah pulang. Irji'i ila rabbiki, udah terlaksana. Ulanglah engkau kepada Tuhanmu. Coba kita pindah kepada kaum bapak di kaum bapak dulu. Sahabat sini bapak. Martubung ya. Coba saya tersalah di situ ya. Baru nanti Bu sana tajamkan Bu ya. Mari ke depan sini. Saya tuntun. Alhamdulillah. Ini penyerahan namanya Bu. Apa? Penyerahan. Penyerahan itu tawakal. Terus tinggalkan diri, tinggalkan melihat, tinggalkan sajadah, tinggalkan benda, tinggalkan ruangan,
tinggalkan alam jagat raya, alam muluk, alam mendawi. Aku mi'raj lah ini. Mi'raj sehingga yang kita tinggalkan tuh nggak nampak lagi jauh ke belakang dia. Itu alam muluk, alam benda. Ini mana masuk? Udah alamnya lain. Namanya alam malakut. Alam yang ditempuh oleh ruhani. Walaupun mata berhadap ke alam benda, ruhaninya enggak lagi. Itu maksudnya. Matamu melihat alam benda ruangan betul. Hatimu enggak lagi. Enggak lagi. Ini yang ada ini adalah sebagai kezahiran daripada tanda-tanda ketuhanan yang dapat dinalar dengan mata hati. Namanya alam malakut. Kemana aku? Ikuti aja prosesnya lagi. Kemana? Alam malakut hancur, sirna, lenyap. Untuk apa? Masuk pulang ke pangkal. Mana pangkalnya? Alam Jabarut. Alam di dalam kekuasaan Allah semata-mata yang mencakup wujudnya pada sekalian alam. Coba rasakan di perasaan batin rohani. Oh, wujud cuma satu, yaitu Allah yang menguasai seluruh 7 lapis langit dan bumi. Setiap yang dikuasainya dia lebur, hancur, sirnalnya, habis panah. Kau mana? Kurasakan aku nggak ada. Rasakan nggak ada tuh, mantapkan dulu betul. Walaupun badan tuh ada, melihat tuh ada, mendengar tuh ada, tapi kau rasakan betul, kau tuh hakikatnya nggak ada. Sampai di mana aku? Terpisah keberadaanmu dengan keberadaan seluruh wujud alam. Ini agak payah sedikit, tapi insya Allah bisa ya. Terpisah dengan alam, lakukan segera. Sebab kita bakal hancur. Dari mana? Semata-mata terpisah dan nggak ada wujud sedikit pun. Jadi habis sirna lenyap. Bila itu biar Allah menampakkan wujudnya pada sewujud alam yang satu. Gak usah ditengok 2 wujud nanti. Kau terus panah aja habis. Dah, ini Allah ngatur dirimu silakan. Takbir sendiri dia. Terus segera sendiri dia. Yang berikut dekati dia. Perhatikan perjalanan batin kawan. Mudah-mudahan dapat berkat. Ingat, ini ilmu Allah punya. Bukan ilmu akal manusia, bukan ilmu alam. Tapi ilmu nur yang dibukakan oleh Allah kepada batin manusia yang dikehendakinya. Inilah mi'raj. Maka karena itu dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin.